keponakan umur 15 tahun. Anak kecil. Ya, Itu salah apa anak 15 tahun sampai digituin? saya benci sama keponakan saya karena saya dihina-hina, Mas. Anak 15 tahun Anda anggap serius gitu? Iya, Mas. Oke, sudah bertanggung jawab di hukum. Secara hukum sudah bertanggung Sudah jawab ditanggung jawab, Mas. Gimana di masuk Dengan- penjara? Dengan satu keluarga, Aha. Maksudnya? Sih, bertanggung jawab dengan sesama keluarga. Oh, jadi Omongan. diselesaikan secara kekeluargaan, nggak di penjara. Enggak, Mas. Oke, baik. Apa tujuan Mas sudah datang ke Menembus Mata Batin? Tujuan saya di sini untuk melepas bisikan-bisikan yang ada di telinga saya. Bisikan itu muncul setelah Anda menebas ponakannya itu. Muncul tiba-tiba, Mas. Sekarang merasakan bisikan itu juga. Masih sekarang masih merasakan, Mas. Apa yang terdengar? Bunuh dia. Dianya itu siapa? Keponakan lagi. Ada keponakan lain lagi yang mau Ada, dibunuh? Mas. umur berapa lagi, Mas? Umur 16 tahun. Karena Karena menghina saya juga. Menghinanya misalnya seperti apa bentuk Dia penghinanya? dia nggak suka dengan sifat saya Ya, yang egois. semua orang juga tidak ada yang suka dengan sifat yang egois. Saya nggak suka dengan kayak gitu. baik. Mbak. Mudah-mudahan malam hari ini bisa mendapatkan solusinya ya. Kita nggak mau menghakimi Iya. Mas Yuda, tapi harapan kita dari Menembus Mata Batin ini bisa membuat Mas Yuda menyadari apa yang dilakukan dan juga terlepas dari bisikan-bisikan yang sering mengganggu itu ya. Kami akan ajak Mas Yuda untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yuda, tinggal di rumah bernomor 77. Lahir tanggal 26 Juli 1992. Sosok yang berjiwa tangguh, namun selalu tergesa-gesa dan tidak sabar. Mata batin saya melihat ritual yang melibatkan banyak makhluk halus. Ritual itu membuatnya tak dapat mengendalikan emosi. Jika emosinya meledak, dia akan menghabisi apa saja yang ada di depannya. Saya melihat sosok raksasa bertaring memegang palu atau kapak yang besar. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Yuda dengan tanggal lahir 26 bulan 7 1992 dan nomor rumah 77. Benar. Yuda telah melakukan ritual dan pernah emosi juga, akhirnya ponakannya sendiri, seorang anak perempuan berusia 15 tahun karena sakit hati dihina Benar. dan sering mendapatkan bisikan-bisikan gaib untuk, bahkan sekarang juga merasakan ada bisikan untuk keponakannya yang lain yang usianya 16 tahun karena sering menghina juga. Makanya datang ke Menembus Mata Batin untuk bisa terlepas dari bisikan-bisikan yang mengarahkan Mas Yuda ini untuk membunuh orang gitu ya. Benar. Intinya sebenarnya dia selalu dibisikin dengan makhluk halus kan? Ya. Dan saya ngerasa sekarang pun kamu diikuti oleh makhluk halus loh. Dari cara berbicara kamu, saya ngerasain aura yang gak enak sekali di hati saya. Dia diikuti sosok seperti apa, Roy? Saya melihat sosoknya sosok sang jawara seperti itu. Dan terus saya juga ngerasa pemarah dianya. Si sosok itu adalah sosok yang pemarah. Tapi kayak Ini berubah udah gitu mulai ya. ya. Ya kan? Matanya juga udah dari tadi ngeliatinnya Dari awal juga. datang. Iya. Makanya gak heran dia juga ngelakuin hal yang Ngomongnya sadis pun juga. menggebu-gebu sekali soalnya. Saya takut membahayakan bintang tamu kita hari ini ya, Bay. Bintang tamu kita gimana? Aman gak Roy dari dia? Kamu harus ngikutin ketika dia menyerang kamu, supaya
Oh my Jauh god, gitu. dia udah masuk now. Oke. Ikutin mama. Maksudnya ikutin menghindar. Karena itu akan bahaya. Saya ngeliat di sini serem banget ya. Saya juga nggak tahu ini makhluknya seperti bentuknya kok acak-acakan. Tapi dibungkus pembalut seperti Pocong? dan mukanya memang pocong ternyata. Astaga, ini sejak kapan pocong ini ngikutin Yuda, Roy? Sejak dia udah bergumul dengan dunia-dunia yang mistis. Berarti sejak pertama kali dia melakukan ritual. Iya, ini serem. Tingkat keseremannya dari 1 sampai 10, 9 dan 10. Ada dia sendiri dari badan yang kecil itu. Lubang yang gede yang bisa buat suara. Oh, yang lain jadi gampang masuk ke dalam dia. Dan the way he look at this guest star. Nah, Cara dia melihat bintang tamu kita juga nggak nyamanin sih. Andi ini nggak aman dong. Iya, maksudnya iya kayak nggak nyamanin dia sebagai perempuan karena saya ngerasa dia mau melahap. Ini masih Yuda atau kamu lihat ada sosok lain yang udah merasuk si Yuda ini, Roy? Saya lihat ada sosok lain yang udah merasuk ke Yuda. Sosok seperti apa? Ini dia. Soalnya ada beberapa hewan juga yang saya lihat, tapi ada beberapa pocong. Banyak dong berarti ya? Nggak Banyak hanya berarti. satu ya? Gak hanya satu. Ini mukanya merah gitu. Darah. Memar, lebam. Meninggalnya karena dianiaya atau kecelakaan gitu. Iya. Dia kayak lagi berusaha ngelawan ya, Roy. Lihat deh. Dan kuping saya menjadi kayak panas banget. Teman-teman saya pada bilang, hati-hati Uncle Roy. Oke. Yuda ini bukan Yuda lagi. Sama sekali. Bukan Yuda. Sama sekali bukan. Sekali bukan. Ini kayak lagi dilawan atau emang ada sosok kayak hewan yang lagi masuk dalam Yuda, Roy? Iya, ada sosok yang lain yang ingin masuk ke Yuda. Tapi keinginan saya untuk melukis harus selesaikan. Karena saya lihat ada yang aneh sih. Ini another Iya. sosok. Sosok yang lain selain yang Jadi yang sekarang lagi ada di badan itu beberapa ya? iya, berubah-ubah. Baik, kamu tanyain dia deh. Kamu maunya apa di sini? Selamat malam. Kamu mau apa kesini? Mau lepas Hah? yang ada di tubuh saya. Mau lepas yang ada di badannya? Apa yang ada di badannya? Halus. Makhluk Kok gimana sih? Makhluk halus katanya? Roy, Ini yang mana nih? bukan. Ini. Jadi ada banyak bayi ternyata. Saya masih ngeliat 5 lagi yang belum muncul. Hah? Hari ini barusan saya gambar baru 2. Lalu 5 menyusul. Oh, itu yang kamu bilang katanya ada lubang besar yang jadi sering banyak yang masuk Betul. gampang. Jadi mereka kayak rebutan masuk dalam sini. Betul sekali. Ini tuh semua sosok yang jahat. Jahat menurut saya. Saya gak yakin dia tuh beneran masih Ini Yuda. kenapa? Coba kamu pegang punggungnya kamu gituin. Ya, coba sadarin.
Mas Yuda. Selamat malam Mas Yuda. Mas Yuda dengar saya. Dengar saya Mas Yuda. Wah, kenapa saya gambar banyak banget makhluk halus di sini? Karena saya ngeliat itu. Ini kayak Ini beda bukan lagi. dia deh. Ini beda lagi. Ini Iya kayak beda lagi nih, bukan yang tadi kayak. Beda lagi, Boy. Saya ngeliat ada sosok orang berkepala botak, Botak. rambutnya di samping-samping doang. Boy, ini untuk kasus ini agak parah sekali, Boy, dia. Ini dia terlalu sering melakukan ritual makanya diikutin atau karena dia juga melakukan membunuh ini itu? Dia melakukan ritual dan diikuti, dan plus bau hawa manusia itu bercampur dengan Iblis. iblis, dan jadinya gampang keluar masuk. Ini pocong, terus ini lagi kakek-kakek nggak jelas. Nih bentar lagi diem lagi nih. Ini keluar lagi nih. Iya. Dan tiba-tiba ntar ada lagi yang beda lagi. Berarti dia harus disadarin supaya yang nolak kali ya. Betul. Iya Mas dia Yuda. harus Mas Yuda. Mas Yuda. harus Mas Yuda. dia sendiri yang bisa nahan harusnya. Mas Yuda. Mas Yuda. Mas Yuda dengar saya. Mas Yuda. Udah Mas Yuda. Ya Mas. Udah balik dia. Di sini Gampang ada. banget ya. Iya, nih Bay. Di sini saya lihat gambarnya, dia ada kakek-kakek. It's not kakek, apa itu namanya? Om-om kepalanya botak gitu loh. Oh, Itu saya rasa dari keluarganya juga. laki-laki. Laki-laki kepala botak mengikuti Yuda terus. Jadi ini sebenarnya Yuda tuh gampang dibisikin sama yang gaib-gaib gitu loh. Termasuk orang yang rentan. Dia gampang banget. Iya. Rentan. Itu apa yang bikin dia kayak gitu, Roy? Kenapa dia begitu rentan dimasukin sama makhluk-makhluk gaib? Saya lihat sih karena ritual sih, ritual yang salah. Seperti itu, Bay. Oke. Kami mau tahu ritualnya seperti apa sih? Apa yang dilakuin, Mas Yuda? Ada ritualnya. Boleh saya lihat kah bawa sesuatu? Ada. Ada di belakang. Boleh dipraktekin di sini? Boleh, silakan. Silakan. Dari cara ngomong pun tuh kayak udah menggebu-gebu banget gitu ya. Iya. Kayak memang udah pemarah gitu. Makanya tadi Roy bilang ada sosok kayak jawara Iya pemarah jawara yang itu masuk. jawara Jawara, banget memang. kan? Kayak jawara banget. Iya kan? Kayak Jawara Iya. banget kan? Ini lebih gila Ini lagi. kayak mungkin ini jawaranya ya. Mungkin Kalau ini kan ya. pocong, ini kan kayak Kunti. perempuan kunti ya. Jadi ini jenggotnya tuh sampai kayak begini-begini. Terus matanya sampai mendelek-delek gitu loh. Iya biasanya jawara kan kayak gini nih. Iya. Iya. Dan aku tuh kalau jadi gini, semakin dia masukkan dan semakin aku gambar, dia nggak akan suka lihat cerminan diri dia. Oh, dia nggak suka digambar di sini, dia bisa nggak- marah. Dia bisa marah. Nah, makanya saya melakukan supaya dia itu keluar aslinya. Marah ya. Dia bisa dipancing ya. Iya. Baunya ada yang aneh sini. Hati-hati. Ini ritual macam apa ya, Roy? Dia ada arang dibakar, terus dikasih air, terus dikasih bunga. Sejerupa kayaknya.
kasih kembang. Iya, terus itu apa ya? Kadal ya? Ih, kadal itu sih. Ah, diapain mas? Dia mak. Dia masukin kadal ke mulutnya. Setelah dia siram kembang, terus dikeluarin lagi kadalnya. Cuma dimasukin mulut terus dikeluarin lagi. Nggak dimakan tapi. Enggak. Ya. Nenek ini masih hidup loh ini. Kamu ngelihat ada yang masuk dalam situ nggak, Roy, kadalnya? Ada, baik. Kadalnya harus diselamatkan karena kasihan. Tempat habitat saya pengen dia melepaskan ke habitatnya sendiri. Kamu siapa sebenarnya dan mau apa di sini? Saya mau melepaskan bisikan-bisikan yang ada di telinga saya. Kok kamu membuat orang lain jadi takut? Itu tidak baik, tahu nggak? Ini sejauh yang saya tahu ini kadal ini kan memang darah panas ya. Begitu dia masukin kadal ke mulutnya dengan ritual tadi, itu yang bikin dia juga sama darahnya mungkin jadi gampang emosi, gampang temperamen gitu kali ya, Roy. Iya. Saya pengen dia sadar. Ini kerasukan lagi nih. Kerasukan.